Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul kembali di akhir ujung Ramadan yang insyaallah kita semua ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang pemenang yang mendapatkan mahkota takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama, tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah, khususnya guru kami, kiai kami, Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo. Terima kasih Kiai atas kedatangannya, dan kami mohon kesediaan beliau untuk memberi pencerahan tentang apa hakikat puasa. Dan yang kedua, terima kasih juga kami sampaikan kepada jamaah tahlil RT 03 RW 02 dan sesepuh Piraha Residen Abah Wisnu. Terima kasih atas kedatangannya, dan khususnya warga Piraha Residen yang kami cintai. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami mohon kesediaan beliau Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo untuk memberikan tausiah tentang tema hakikat puasa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Siap. Tuan rumah, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya berbahagia. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Shalawat dan salam kita persembahkan ke hadapan Tuhan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya, membimbing umatnya, membawa umatnya dari alam kegelapan kepada yang terang benderang, minatul ila nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya petunjuk hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Tadi disampaikan oleh beliau bahwa puasa ini untuk meraih kemenangan. Kita menang, berjuang di bulan Ramadan ini dengan melaksanakan puasa agar kita itu menang dengan siapa? Apa menang dengan istrinya, menang dengan tetangganya, menang dengan suaminya, atau menang dengan siapa? Menang di sini adalah khas banget, tidak sebagaimana menang dalam pengertian pada umumnya. Kalau ada petinju itu menang, itu kalau petinju itu bisa nantem lawannya lalu jatuh, syukur kalau mati.
sepak bola, manakala kita bisa ngegolkan lebih banyak daripada musuhnya, lawannya. Tapi kalau menang di bulan puasa ini adalah menang dengan dirinya sendiri. Menang dengan dirinya sendiri. Bahkan menang ini adalah menang dalam perang besar. Menang dalam perang besar. Kalau Rasulullah itu perang yang fisik, ya, perang Qadar, perang Badar, perang Uhud, yang sekarang ini perang Rusia Ukraina, itu perang kecil. Kalau Islam itu perang kecil, bukan perang besar, perang kecil itu. Perang besar yang disebutkan oleh Rasulullah itu, oleh Muhammad junjungan kita itu adalah perang melawan dirinya sendiri, perang melawan hawa nafsu. Itu lebih berat. Ada hadis Nabi itu katakan, ada aduika nafsuka allati baina jabaika. Hendaknya musuh yang kamu kalahkan terlebih dahulu adalah musuh yang ada pada dirimu sendiri. Itu berat. Tidak ada golonya, itu tidak ada. Sendiri-sendiri. Kalau musuh perang apa? Perang fisik itu kan bisa minta bantuan banser. Minta bantuan banser bisa kalau perang fisik itu. Tapi kalau perang besar ini banser nggak bisa. Banser nggak ada gunanya kalau perang besar ini. Perang melawan hawa nafsu itu. Kan Rasulullah kan memberitahu kita baru menyelesaikan perang kecil. Waktu selesai perang Badar itu, kita akan menghadapi perang besar. Lalu perang Badar, perang Uhud itu sudah habis-habisan, kok dibilang perang kecil. Lalu umat bertanya-tanya, perang kecil aja kayak gini, yang besar seperti apa? Disebut perang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu, perang melawan dirinya sendiri, itu perang besar. Nah, bulan puasa ini adalah perang melawan hawa nafsu. Karena itu ini adalah perang besar. Karena itu kalau ibu dan bapak sekalian berhasil menyelesaikan bulan puasa itu, menang dalam perang besar. Menang perang besar. Dan perang itu besar maupun kecil itu berat. Untuk menang itu tidak bisa hanya mengandalkan dirinya sendiri. Baik perang kecil maupun perang besar, kita harus memohon pertolongan kepada Allah. Karena itu kalau perang kecil, perang Ukraina Rusia, perang Uhud, perang Badar, perang apa ya, di sini kita sudah tidak ada peperangan lagi di kita ini. Tapi kalau di Syria, lalu di Irak, lalu kemudian di Libya itu masih ada perang kecil. Kalau di sini sudah tidak ada. Tapi agar menang perang kecil, perang fisik itu, kita disuruh memohon, berdoa kepada Allah, ialah supaya kunut nazilah. Kunut nazilah. Kunut nazilah itu adalah kunut ketika kita perang fisik, perang kecil. Agar menang kita harus kunut nazilah. Nah kalau perang besar apa? Apa doanya pakai kunut apa? Perang besar. Kalau perang besar tidak menggunakan kunut nazilah, tapi kunut setiap memulai perang. Setiap memulai perang itu kapan? Bangun tidur itu. Bangun tidur itu sudah mulai perang. Lihat, sudah kamu tidur kok kopinya belum siap.
Itu kan. Hati ini sudah mulai pernah gitu. Rokoknya kok udah teh udah ditumpuk di mana, itu udah pernah gitu Pak itu. Makanya bangun tidur itu disuruh untuk kunut subuh. Sholat waktu bantang turu pagi itu, bangun pagi itu kan subuhan. Subuhan itulah kita disuruh untuk kunut, membaca kunut. Itu perang saat. Begitu juga bulan puasa ini. Awal-awal kan masih seneng rame-rame orang ke masjid untuk terawih, kan itu. Tapi bertambahan ini bukan malah tambah itu jamaahnya. Shopnya itu makin kurang itu. Mula-mula 10 baris menjadi 9. Hari berikutnya tinggal 8. Hari berikutnya tinggal 5. Tinggal separuh. Ini perannya menjadi lebih berat lagi. Karena itu begitu nyampe di hari ke-15 ya, itu kita disuruh untuk kunut. Bukan ini perang besar, itu mengakhiri itu perang besar. Diberitahu bahwa di situ ada Lailatul Qadar yang pahalanya lebih banyak daripada 1000 bulan, tidak percaya itu. Karena memang perang besar itu. Maka lalu dianjurkan untuk kunut. Di sini pun udah kunut. Oh kunut. Berarti ngerti kalau di perang besar itu paham. Paham itu perang besar. Itu perang besar. Perang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu dunia setan. Yang ada di mana? Yang ada pada diri kita sendiri. Ibu dan bapak-bapak sekalian, para sesepuh, kita ini sebetulnya berpenyakit sebetulnya. Hanya penyakit kita ini tidak kita ketahui. Penyakit apa itu? Itu penyakit yang ada di dalam diri kita sendiri itu. Penyakit hati. Penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Kalau penyakit fisik, yang sakit itu merasa bahwa dirinya sakit. Aku kok sakit perut, tahu. Aku kok sakit kaki ini loh, sudah sulit untuk digerakkan. Kalau makan udang, nggak tahu nanti bukannya udang. Ya, darah kok makin tinggi kalau makan kambing. Sate kambing, nanti bukannya sate kambing kan itu kan. Jadi terasa, kalau fisik terasa. Setelah makan sate kambing lalu kepala menjadi agak pusing-pusing. Dirinya sendiri itu merasakan. Tapi kalau sakit hati, dirinya nggak merasakan. Yang merasakan itu orang lain. Coba ya, kalau kita itu punya istri, kemudian suaminya itu lagi sakit hatinya, yang merasakan bukan suaminya, yang merasakan istrinya. Istrinya dimarahi terus, kurang sambel saja itu murid-murid, kurang garam itu negurnya sudah tidak karu-karuan itu. Kenapa? Karena dia sedang sakit. Jadi kalau sakit hati, yang sakit itu, yang merasa, yang berdampak sakit itu malah orang lain. Dirinya sendiri malah bangga, bisa nyeneni, bisa seneni, gitu kan. Bujuku bisa seneni, gitu kan. Bangga. Siti seneni itu loh yang berdampak, yang gak sakit itu loh. Nah, ibu dan bapak sekalian, semua orang punya sakit itu. Apakah yang sekolah, apa yang tidak sekolah, apa yang kaya, apa yang tidak kaya, apa yang modern atau tidak modern, apa yang banser, apa yang bukan banser, semua kita penyakit.
fi qulubihim maradun. Dalam dada kita ini ada penyakit. Penyakitnya apa itu? Penyakitnya itu banyak sekali. Ngapalkan aja sama susah. Kalau penyakit fisik itu kan bisa ini sakit perut, kolesterol, itu sakit kepala karena baru makan kambing, gitu kan. Tapi kalau sakitnya di dalam dada ini itu banyak. Ada 17 penyakit kita ini, ada 17 sebetulnya. Nah 17 itu apa? 17 itu ada induknya, ada anaknya, ada cucunya. Nah, induknya 4, penyakit kita itu induknya 4. 1, pantang kelintasan. Didahului itu tersinggung. Ini kan belum apa-apa kok, rumahnya sudah gede gitu kan. Nanti ini lainnya itu. Ini kacanya kode bintang kok kayak malah muter no. Nah itu kan. Itu gak mau kelintasan orang itu. Sakit hati itu. Yang tadi melampiaskan kepada istrinya atau kepada suaminya. Yang kedua adalah pantang kerendahan. Dianggap rendah itu gak mau. Karena itu selalu berusaha bagaimana dia diakui, bagaimana dianggap unggul, pantang kerendahan. Lalu yang ketiga itu pantang kekurangan. Dianggap kurang dan mau. Dia itu sudah orang miskin, pekerjaannya hanya minta-minta. Orang miskin yang pekerjaannya minta-minta itu sama ngomongin kamu kere, ya mana? Padahal yang kiri tenan saja nih. Kan tidak mau dianggap kurang. Walaupun memang dia tidak duit cobek sampai kalau Jumat-Jumat di Jalan Bandung itu kan banyak orang minta-minta itu. Itu sama ngomong sampai kebanget dan kamu itu kiri gitu. Kemarin ya. Sama kasih duit cuma kemarin ya. Lebih baik tidak usah dikasih duit daripada dikata-katain kamu kiri. Karena tidak mau dianggap kurang. Yang keempat, nggak mau kalah. Walaupun dengan suaminya dia tidak mau kalah loh. Dengan istrinya dia tidak mau kalah. Coba misalnya Gus Budi ini kalau misalnya ngomongin istrinya, ngomongin itu aja kan. Gus kayak gini kok sih diomongin. Nggak akan lalu kemudian matur nuwun ya aku kok dituturi. Nggak ada itu. Beliau juga gitu, kalau dituturi istrinya juga enggak, alhamdulillah, kok saya nuturi, ya enggak begitu. Kamu itu siapa? Kok nutur-nutur aku? Itu ya tidak mau kalah. Ini muncul dari mana? Dari tubuh kita ini. Tubuh kita ini terdiri atas angin. Kita kan ada masuk angin. Angin itu ciri khasnya enggak mau kelintasan. Keduluan enggak mau angin itu. Tubuh kita ini terdiri atas air. Coba kan banyak air kita ini. Sifat kita ya seperti sifat air itu, pantang kerendahan. Di dalam diri kita ini ada tanah. Tanah itu sifatnya diberi berapa saja, kapan saja mau, serba kurang tanah. Lalu api. Api itu panas-panas itu loh. Itu enggak mau kalah. 4 ini hidupnya 4 ini. Lalu punya anak 10. Induk ini tidak dirawat, punya anak 10. 10 itu apa? 1, ajib, bangga dengan dirinya sendiri. Yang kedua riak. Yang ketiga itu adalah sombong. Sombong, kita ini punya jiwa sombong ada itu. Lalu kemudian hasud, iri, dengki, tamak, fitnah, lupa, takabur. 10. Berapa tadi? 4 ditambah 10, 14. 14 itu punya cucu 3. Cucunya apa? Cucunya itu 1 adalah dendam. Yang kedua suka permusuhan.
Yang ketiga itu adalah suka merusak. Manusia itu suka merusak. Tersinggung dikit aja cingkirnya dibanting. Dikira habis banting lepek, banting piring, lalu kemudian selesai. Ya tidak, malah dibanting pecah. Setelah pecah lalu iya aku kok banting barang. Karena itu pitulas penyakit yang ada di dalam kita semua ini, termasuk juga saya. Bukan berarti yang ngomong tidak punya penyakit. Penyakit kita itu 17 penyakit inilah yang kita kalahkan ketika kita bulan puasa ini. Mengalahkan 17 ini berat. Gak bisa minta tolong orang lain. Maka disebut perang besar. Itu 17 itu. Nah sehari-hari sebetulnya juga kita kalahkan. Lewat apa? Lewat sholat. Sholat 5 waktu itu subuh, duhur, asar, maghrib, isya 5 kali itu jumlah rakaatnya berapa? 17. Jadi penyakitnya 17, ginangkal itu juga 17 rakaat. Tapi karena ini perang besar, maka lalu masih kalah. Maka dilatih selama 1 bulan penuh itu untuk musuh penyakit yang 17 itu benar-benar dikalahkan. Kalau itu benar, namanya perang besar. Menang perang besar. Nah ketika sudah menang ibu dan bapak sekalian, seringkali saya diskusi sama beliau itu, gimana sesungguhnya mau kita ini sudah sholat, bahkan juga ditambah dengan sholat-sholat sunnah, sudah poso badan, kok lalu kadang-kadang kita ini di rumah itu kan masih ada yang tersinggung, anaknya tersinggung, ibunya tersinggung, bapaknya tersinggung. Walaupun dia kadang-kadang itu yang diam-diam itu malah membahayakan. Kadang-kadang yang diam itu kan malah didiamkan, diomongin itu silakan didiamkan malah. Kenapa itu? Apa ada obatnya agar di rumah itu damai, agar kehidupan itu damai, 17 itu tidak muncul-muncul lagi? Itu apa ada obatnya? Penanggulangannya itu apa ada? Ibu dan bapak sekalian, sebetulnya ada. Apa itu agar kita ini damai? Saya selalu sebut dengan beliau itu, ojo ninggalin omah. Nah, ninggalin rumah itu tidak boleh, apalagi tidak pamit. Karena itu orang meninggalkan rumah itu biasanya kalau tidak pamit, karena jelek. Meninggalkan rumah tidak pamit itu jelek, disebut minggat. Bujuku kok wis rong minggu ora ono nyandi gitu. Endang-endang bertuah padahal minggat, tapi lek karena minggat ya minggat, itu jelek. Lalu gimana kalau kok dadi apa? Dadi wong gelandangan. Hidupnya gimana hidupnya itu? Ya tidak tahu, babuk. Jadi minggat, babuk, gelandangan, jelek gara-gara meninggalkan rumah sebetulnya itu. Lalu gimana hidupnya? Liar. Nah, apa saja yang tidak terikat dengan rumah itu disebut liar. Dan apa saja yang disebut liar itu membahayakan. Kucing liar, anjing liar, kuda liar, babi liar, rumput liar, apa maneh menungso liar. Karena kita terikat dengan rumah. Alhamdulillah ibu dan bapak sekalian, kita ini tidak termasuk orang liar. Tapi liar dalam pengertian, tidak liar dalam pengertian zahir. Ada liar dari aspek yang lain, ialah liar batin. Kita ini punya rumah zahir, kita punya rumah batin. Rumah batin itu di mana? Rumah batin itu di kiblat, itu rumah batin. Masjidil Haram itu di rumah batin. Baitullah itulah rumah batin. Di Quran disebutkan di surat Ali Imran 96-97, rumah yang pertama kali itu adalah dibakar itu. Rumah batin itu harus ditepati. Kapan tepati? Waktu sholat.
Waktu sholat itu kita menghadap kiblat. Mau sak alam dunia itu kalau salat mesti menghadap ke kiblat. Kiblat itu apa? Itu rumah batin. Tatkala kita sholat, kita menghadap ke situ, kita berada di rumah itu, ingatan kita di rumah itu, itulah kita berada di rumah batin. Kalau gitu kan enak, sopok bilang itu enak. Mau ketika kita sholat Allahu Akbar, batin kita apa yang kita ingat? Si petani ngomong sawai, pupuknya, teroknya nggak panen, si pasar seipok sepi. Biar menjelang hari raya itu rapi, sekarang kok ya udah rapi seperti dulu gitu kan. Padahal waktu sholat, berarti ketika sholat dia tidak di rumah rohani. Nah kalau sehari-hari kita sholat tidak ada di rumah rohani, maka lalu kita juga tidak di rumah namanya. Tinggal lihat dari sisi rohani. Karena itu ibu dan bapak sekalian, agar hati tenang, di Quran surat Shad tahu itu. Gimana caranya agar hidup kita tenang? Ingat rumah rohani itu. Di surat Shad ayat 46 dikatakan inna ahlasnahum bi kholisatin dzikran, bahwa Allah memperbaiki hati ini agar damai, agar tenang, supaya ingat rumah Baitullah Masjidil Haram kita sholat itu loh kita tenang. Bahkan di surah ayat berikutnya dikatakan wa innahum indana lamina mustofainal ahyar. Orang yang selalu merasa berada di rumah, ingat Masjidil Haram, itu adalah orang yang terbaik. Ini sudah ada, mudah-mudahan kita menang. Amin, amin. Dalam perang besar ini, dan mudah-mudahan kita menjadi orang pilihan terbaik. Amin. Innahum indana laminal mustofainal ahyar, menjadi yang terbaik. Moga-moga kita menjadi kekasih Allah, selalu disayang dan dikasih oleh Allah selama dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk penutup doa dipersilakan Ustaz Sudahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan Amin. amin. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna zalamna anfusana dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma qina bi halalika min haramika wa atina bi fadlika wa amman sur. Allahumma ighfir lana wa lana warhamna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
dinikmati dulu, dinikmati.